Seperti itulah waktu zaman Umi jadi guru BP. Tiba-tiba hijrah jadi ustazah. Jadi kok gaul dibuka jilbabnya. Jilbab, jilbab ini juga sih. Nakalnya. Parah banget ya, Cin. Ya Allah. Mantep kan? Mantep banget. Ini adalah sahabat aku. Ikannya cakep banget, ya ampun. Aduh, udah nih. Oh, udah. Norak gue. Hai, assalamualaikum guys. Daging Story kali ini seperti biasa kita akan menghadirkan orang-orang hebat dan cari inspirasinya. Kali ini sepanjang Ramadan namanya adalah berserah kepada Allah. Berserah, berita selebriti hijrah. Berserah itu berita selebriti hijrah. Betul. Sini ada Umi aku manggilnya Umi. Umi Ustazah Lulung Manis. Lulung Manis, cetar membahana sejagat raya, alam semesta mengakuinya, begitu kan, panjang. Beda kan? Ini beda. Beliau ini Ustazah. Aku manggilnya Umi. Kalau jamaah Umi manggilnya ada ML. Umi ada. Ada Umi, ada Ustazah, ada ML. Ih, Umi, ih Mama Lulung. Mana sih? Ini emang beda. Ini berbeda makanya keundang ke sini. Sehat, Mi? Sehat, alhamdulillah, berkat doa. A-nya pakai alif bukan ain ya. Iya. Banyak teman-teman aku A. Oh, ya Allah. Anak salon. Iya, Mi, Umi itu usia berapa? Ini pertanyaan tidak sopan kepada seorang perempuan. Iya, jangan usia. tanya angka umur, angka berat badan dan angka-angka lainnya. That's right, gitu. Jadi tapi ternyata di sini boleh-boleh aja ya. Saya tapi kasih kado ya, bener ya. Boleh. Juni besok 51. Juni 51. That's right. Kayak 50 loh, Mi. Kayak 40 gitu. Bener 51. Iya. Besok Juni. Perawatannya apa bisa kenceng gitu? Perawatannya bisa kenceng. Pakai tape. Oke, Ustazah Lulung Manis. Bukan Haji Lulung ya, ini Ustazah Lulung Manis. Kenapa pakai manis? Karena waktu itu kan kita kalau belajar itu kan harus berkata-kata yang baik. Sebenarnya itu saya dulu tuh tidak manis. Tidak manis, dekil, kadang-kadang bau. Baru-baru gitu. cantik, manis aja enggak. Baru-baru cantik. Tapi karena kita diajarin berkata-kata baik, udahlah aku tulis aja Lulung Manis, biar manis. Lulung Mumtazah, biar istimewa. Tapi ternyata kenyataan. Alhamdulillah, doa. Alhamdulillah beralamin, manis dan istimewa. Kayak nasi goreng ya, Mi. Terus nama aslinya? Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Gitu. Nama aslinya tuh Lulung? Enggak, nama asli aku tuh Siti Umrul Ain. Lah? Kenapa jadi Lulung? Rul jadi Lulung. Siti Umrul tuh gabungan orang tua kita. Gitu, Siti tuh Siti Ain. Jangan ngajak aja kita, itu kan orang tua. Kenapa kita jadi saudara? Lupa gue. Itu. Tuh, gabungan nama orang tua. Siapa tuh? Siti tuh Umrul tuh Ummu Habibah, ibu aku. Rul Jauharul Maknun. Siti Tanah, jadi emak kita dua. Emak kita dua. Begitu. Beneran? Beneran. Dilahirkan dari dua emak? Iya, satu lah. Kali aja. Satu palanya, satu kakinya. Oh iya. Disatuin. Ini dong gitu ya. Jadi namanya? Siti Umrul Ain, perkara pandangan mata. Oh. Jadi tatap mata saya. Pantasan, matanya itu ya, matanya tuh tajam dan percaya. Makanya tuh kalau memandang orang tuh gitu tuh. Tetep kayak gue, dari atas sampai bawah gitu. Iya, jadi Lulung itu panggilan kecil. Panggilan kecil. Nama adik itu juga gitu. Adik kita, adik saya kan, bukan lo ya. Lulung, Jujung, Mumung, Jajang. Tuh nama saudara-saudara Aki. Lulung, Jujung. Jujung tuh Azizur Rasyad, Jung. Mumung Saidah Mur, tapi Mumung. Satu lagi siapa? Jajang. Kenapa Jajang nggak monyong? Mungkin ibu saya sudah capek monyong. Jajang siapa Jajang? Jajang adik yang paling nama asli. Rijalul God. Jadi Jajang. Ya. Orang mana Umi itu? Saya orang Nusa Tenggara Barat, NTB. Oh, teman-teman NTB ini sazanya di NTB. NTB. Besar di Jakarta sih. Jadi lahir di NTB? Lahir di Jakarta. Tapi ibu bapak itu asli campuran. Asli dua-duanya NTB? Iya, satu NTB, satu lagi NTB, campuran. Ya kalau campuran itu Jawa dan Padang. Nggak, gitu. ada campuran Lombok
Timur, Lombok Barat begitu. Sama-sama NTB. Sama-sama NTB. Tapi bener kalau nggak nyampur nggak jadi. Ya iyalah, bener juga sih ya. Oke, lahir di Jakarta. Dari Jakarta. Besar di Jakarta, sekolah di Jakarta, tapi pas kuliah baru kita ke NTB. Balik ke NTB untuk kuliah. Aduh, kamu kuliah di Lombok aja gitu, jangan di sini gitu. Tinggal solo sama kerabat lah begitu. Oh gitu, kuliah apa di sana? Institut apa ya, IKIP Mataram, jadi guru BP. Oh, guru jadi BP. saya suka sentil-sentilan anak-anak bocah. Pernah jadi guru BP? Ya iyalah, saya awalnya jadi guru BP awalnya. Oh. Di mana? Di Pondok Pesantren Jamiah Pondok Aren. Jadi guru BP? Iya. Galak? Lumayan. Tapi gaul. Galak tapi gaul. G3 galak, gaul, gemes. Ada aja jawaban, gue heran ya sama Ustaz. Jadi guru BP berapa lama? Kurang lebih hampir 3 tahun. Kenapa di pesantren? Karena kan tahu sendiri, kalau di pesantren orang kadang-kadang yang namanya santri suka nggak betah, pura-pura sakit, pura-pura sedih, pura-pura galau biar bisa pulang. Dia bukan di pesantren aja, di mana-mana juga boarding school, gitu ya? rata-rata gitu. Kalau saya taunya pesantren, kan saya di pondok. Iya. Jadi harus di pendekatan. Ini kayaknya ini bohong nih. Ternyata kamu mau pulang ya. Kadang-kadang ada yang pura-pura kesurupan. Kita pencet aja jempolnya. Terus? Ya, kalau misalnya dia teriak-teriak atau apa, pura-pura. Orang kan kalau kesurupan nggak mungkin berasa. Gitu tandanya. Seperti itulah waktu zaman Umi jadi guru BP begitu. Terus tiba-tiba hijrah jadi ustazah. Sebenarnya sih bukan hijrah, jadi kita punya abah almarhum itu sebenarnya kiai. Orang bilang kiai, ustadz. Emang terahnya udah seperti itu. Terahnya begitu. Cuman kita dulu pengen jadi foto model, Pan. Hah? Umi? Aku nggak mau jadi ustazah gitu. Ya beneran? Iya, pengen jadi artis sama foto model. Sebentar, SD biasa? SD biasa. Umum maksudnya? SD SMP? umum. SMP SMA pesantren 6 tahun. Nah, kenapa tiba-tiba jadi pengen jadi foto model? Ya, habis aku suka ngeliat cewek-cewek yang mirip aku gitu, yang cantik-cantiknya. Pengen aja yang jadi foto model. Tapi pakai jilbab dari dulu kan? Dari SMP, Iya. enggak. Pas SMP, pas kita sekolah di pesantren pakai. Kadang kalau liburan kita keluar buka, bandel ya. Banyak yang gitu juga, Mi. Banyak ya? Oh gitu? Iya, kalau keluar buka jilbabnya. Orang rumah nggak tahu? Yang tahu cuma ibu saya, karena ibu saya bisa diajak kompak. Beneran, Mi? Beneran. Jadi kok gaul dibuka jilbabnya? Iyalah, kan malu kita masa gaul tapi pakai jilbab. Kadang kan orang, pakai jilbab kayak begitu. Emang gaulnya segaul gimana? Ya, saya sih paling senang waktu dulu tuh kalau nonton konser. Kalau suka kabur dari pesantren. Suka, ya kebanyakan sih nonton konser. Makanya gitu. pas dia jadi guru BP karena kenakalan remaja udah pernah dilalui. Gak bisa bohong lu, gue pernah kayak lu. Iya. Bohong lu, gue juga pernah bohong, ya kan? Kadal di, apa namanya? Buaya dikadalin. Iya gitu. Iya gitu. Buaya dicicakin. Iya benar. Terus itu, jadi ke ibu ngomong, aku buka jilbabnya gitu. Pas pulang pakai lagi. Iya begitu. Tapi kalau sekarang mah konser-konser juga yang jilbab juga nonton. Oh iya. Walaupun jilbabnya emang sekarang beda-beda kan. Ada yang jilbab, ada yang jilbub. Ya, iya, jilbab, jilbub. Iya benar juga sih. Gitu. Oke, kenapa pengen jadi model? Jadi pada saat itu kan kita sering banget ngeliat majalah tuh. Majalah-majalah zaman-zamannya majalah. Iya pokoknya foto model cover. Cover majalah Aneka. Majalah mode. Oh lihat. Ganteng sekali. Aku juga jadi model, untung gak disuruh pakai jilbab sama ibu. Gitu. Tapi pas ngeliat-ngeliat, cakep-cakep ya pengen gitu. Tapi emang kalau udah kita jalannya dari orang tua tuh adalah jadi ustazah lah kalau katanya. Ya tetap aja larinya ke situ. Orang kita di pesantren kagak mau tadinya. Mak kita nangis. Nangis di pesantren karena aduh kenapa sih di pesantren, udah di rumah aja. Tapi bapak kita namanya kan disiplin. Kalau kamu masuk pesantren titik, jadi datang itu mendadak dangdut, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apaan, cuman bawa diri sendiri. Udah kamu di sini gitu. Pasti karena bapak udah tahu nih anak bakal nakal. Ya begitu kali mungkin ya, pengennya pakai rok mini segala macam kali ya. Udah kamu pesantren aja. Kita bengong aja, ya Allah, lemari kagak ada, kasur kagak ada, disuruh pesantren. Sedih kita. Umur berapa itu? Ya kira-kira kalau SMP berapa sih, kan lupa sama umur saya. Tapi tadi kabur-kaburan SMP juga? Itu pada saat kita udah sekolah di situ. Gitu. Astagfirullahaladzim, nakalnya. Parah banget ya, Cin. Ya Allah. Ya Allah, jadi nakal tuh dari pesantren sebetulnya? Ya sebenarnya sih bukan nakal apa-apa, kan nggak betah. Kamu juga nggak betah, Cin. Pernah mau kabur? Pernah mau kabur, tapi alhamdulillah sih belum sempet kabur, tapi udah disuruh pulang. Karena belum bayar SPP. Beneran? Kalau di pesantren itu, kalau kita
3 bulan, 4 bulan belum bayar SPP disuruh pulang. Jadi kadang-kadang kita bukan sengaja nggak bayar SPP, emang belum bayaran waktu itu saya. Sedih banget kan? Emang nggak mampu saat itu? Pada saat itu nggak mampu. Jadi makanya ini maaf nih ya, bapak saya kalau lagi ada duit, ngontraknya 2 rumah. Kan mak kita 2. Tapi kalau lagi duitnya lagi ya sedikit gitu, makanya ngontrak 1 rumah. Jadi 1 rumah ada 2 cinta. Beneran nih? Beneran? Tanya mak gue. Di sana ada punya anak juga? Ya iyalah, yang dari istri pertama anaknya 2, ustazah juga. Yang dari ibu aku istri kedua bertiga kita ustaz dan ustazah. Serumah? Beda Pada kamar? saat itu, ya iyalah beda kamar. Kadang-kadang sekamar sih. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, enggak mimi maksud sini. Ya enggak lah. Enggak kan? Enggak. Tapi akur? Akur alhamdulillah sampai sekarang, Masya Allah. Masih ada? Masih ada dua-duanya, tapi babe udah nggak ada. Tapi jadi saudaraan gitu? Saudaraan, lah kan kita satu kampung. Tapi biasa kan istri pertama, istri kedua, maaf ya, istri kedua itu tampak seperti maaf, seperti merebut, seperti. Nah, kalau ini kan beda, karena istri pertama lama nggak punya anak, istilahnya bertahun-tahun akhirnya dengan ibu saya menikah. Nah, ketika umi saya hamil, saya nih anak pertama di bulan hamil. Hamil anak kedua dia belum hamil juga. Hamil anak ketiga baru dia hamil. Jadi anak ketiganya ibu saya sama dengan anak pertama ibu saya pertama. Itu jadi akrab, jadi ustazah perukiah dua-duanya sekarang. Oh iya? Ustazah Bebe dan ustazah Mumung. Gitu. Mantep kan? Mantep banget. Seumuran. Seumuran. Jadi kebayang itu bapaknya Umi punya 2 istri, dua-duanya hamil. Iya. Pas itu dua-duanya nifas lagi. Untung kan jadi nyari istri ketiga. Iya, nifasnya bener juga, gue gak mikir tuh. Nah, sini kok tutup situ tutup. Bukan yang baru, gak ada yang bohong. Bisa aja. Tapi berarti pernah mengalami hidup di mana mempunyai 2 ibu. 2 ibu sampai sekarang, ya kan. Dan semua anak-anaknya harus pesantren. Kenapa? Karena kan tadi kalau misalnya kita lagi sedikit banget ini misalnya penghasilan gitu ya, karena rumahnya kan harus nyatu, kan kadang nggak ada kamar, udah daripada di rumah juga nggak ada kamar, udah pada nyantren gitu. Tapi dengan itu emang jadinya bagus ya, alhamdulillah. Kita dulu kan kesel banget, tapi sekarang Nyesel tapi? Ya kita dulu kesel gitu, tapi sekarang alhamdulillah untung udah pesantrenin gitu. Jadi pasti orang tua mah hebat ya, feelingnya bener nggak sih? Iya. Kalau kita nurut mah orang tua lebih tahu lah Pak. Iya. Di pesantren pas awal nggak ada lemari, nggak ada kasur, nggak ada apa, nggak betah banget. Nebeng sama teman, kalau mandi sama sabun temen dibagi. Coba itu gayung 1 berdua. Makan pakai plastik. Zaman dulu mah kita pesantren nggak semewah sekarang. Pesantren masih yang tanah gitu, dan kita malah disuruh sama kiai kita untuk mengabdinya apa? Kita ngambil apa sih namanya, ngecor ya, ikut ngebangun. Alhamdulillah. Mimi, maaf banget. Oke, Mimi, maaf banget. Sekarang ini ya agak melenceng dari kehidupan Umi nih. Mau tahu aja kan Umi pernah di pesantren, di asrama gitu ya. Kan sekarang itu lagi di up tuh berita-berita mengenai pencabulan dari ada pemilik pesantren, ada ustadznya, atau pengasuhnya atau apa gitu. Umi ngelihat itu seperti apa? Pribadi aku kan anak aku juga mau pesantren. Jujur nih secara manusia tiba-tiba aduh gimana mundur takut gitu iya. Tapi sisi lain gue yakin itu cuma 0,000 sekian persen. Betul. Cuma di up saja beritanya diheboh-hebohin. Nggak bagus-bagus nggak diangkat ya kan. Yang hafal Quran nggak diangkat, yang banyak. Tapi emang ada sih kayak gitu, ada aja. Tidak hanya di pesantren, dimanapun. Karena mungkin gini. Jadi ada alasan dari para guru-guru ya. Allahumma gfir lahum ya. Jadi beliau pernah bilang gini, kenapa pesantren yang tempat aku ini, kan aku bareng sama Uj tuh pesantren di situ ya. Kita termasuk bareng sama Uj, cuman Uj tahun 90, aku 91. Nah jadi di situ kenapa kita bareng sekolahnya, ada laki-laki ada perempuan, karena pada saat itu ada ungkapan gini, kalau misalnya asramanya, nggak semua ya, misalnya asramanya perempuan doang, atau laki-laki doang dan nggak pernah ketemu laki-laki, atau laki-laki nggak pernah ketemu sama perempuan, yaitu ya berbahaya itu tadi, ada les piano gitu. Les biola gitu, ada yang kita karena ya gitu. Karena kan kalau si perempuan nggak pernah ngeliat laki-laki. Jadi kadang-kadang ngeliat tukang masak, ih ganteng, nggak pernah ngeliat cowok. Atau yang cowok nggak pernah ngeliat perempuan gitu kan. Tukang cuci misalnya datang, ih cantik banget gitu. Karena nggak pernah ngeliat lawan jenis. Karena di umurnya memang itu sebetulnya syahwat lagi. Iya, syahwat lagi tumbuh-tumbuhnya. Tapi kan namanya kita diajarin untuk yang namanya menjaga apa ya, adab lah gitu ya. Yang mau nggak mau, jadi kan main belakang. Ada aja kayak gitu. Nah kalau di pesantren yang dulu Umi, ada momen-momen disatuin atau tetap pisah juga?
Kalau sekolah gabung kan laki perempuan. Jadi kalau kamar sendiri-sendiri ya, dong. ya, yang masa kamar bareng. Jadi asramanya sendiri-sendiri, tapi sekolahnya bareng. Kan ada juga kadang asrama perempuan doang. Ya. Sekolah juga perempuan. Nah itu. Kita aja yang masih ngelihat cowok aja ada kejadian seperti itu. Iya. Nah itu kan les biola sama home pimpa. Iya. Ada lagi yang emang yang itunya ya itu yang itunya iya ada emang ada, tapi kenapa nggak berani ngomong? Karena kadang misalnya maaf nih ya, tapi bukan di tempat saya ya, ada cerita gitu ya di salah satu pondok lah gitu ya, tuh pada saat misalnya si gurunya atau santrinya ngadu, ntar pasti dibilang gini, itu bukan pengasuh, itu hodamnya, bukan dia gitu. Padahal jelas-jelas dia gitu misalnya, nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang juga suka Iya. Ya, nggak bisa ngomong lah, kita nggak bisa ngomong, tapi sih alhamdulillah bukan tempat aku, tempat Iya. Tapi ya itu cuma sedikit cuma 0,0 lah gitu. Orang lihatnya itu, tapi kan harusnya tahu agama ya. Tidak hanya di agama Islam saja, di tempat dimanapun agama apapun ada yang oknum seperti itu. Oknum kayak gitu. Jadi ya serem. Yang korban harus speak up. Tapi jangan sampai dibesar-besarkan hanya untuk niatnya menjatuhkan. Iya. Kalau untuk ngomong membela diri boleh dong. Ini saya begini boleh. Iya. Nah, kebanyakan emang mungkin takut kualat kali. Tapi jangan sampai ada niatan untuk menjatuhkan kredibilitas dari si pondok itu, lembaga pendidikan agama atau pelaku pendidik agama dan lain. Jangan sampai ketidakpercayaan jadi berkurang gara-gara kita up-upin banget. Iya, padahal harus hati-hati sih. Harus hati-hati. Karena memang yang lebih bagusnya lagi tuh, banyak bagusnya tuh misalnya kita jadi tahu, kan di pesantren itu kan banyak banget yang namanya suku bangsa. Suku bahasa, ya kan? Positifnya itu kan? Positifnya banyak dari organisasi. Kita orang NTB ketemu sama orang misalnya Palembang, ketemu orang ini, enak kita bergaul. Karakter beda, bisa belajar pidato, muhadasah, berbicara bahasa, banyak positifnya. Cuma itu tadi aja ada, biasalah kalau ibaratnya kita mandi ada kutu lah satu. Ya nggak usah digerain jadi Godzilla ya, kutu tetap kutu gitu ya. Iyalah. Oke. Gitu. Nah pengalaman Umi pas lagi pesantren gimana? Yang paling buruk? Yang paling buruk nih ya. Iya. Paling buruknya misalnya pengalamannya kalau kita pesantren itu kan kita mandi ngantri. Udah pasti mandi ngantri. Makan ngantri, semua ngantri. Kadang-kadang kita anduk udah satu tuh sendiri, ada aja yang make temen, atau anduk teman kita yang pakai juga sih sebenarnya. Dua orang, tapi emang kebersamaannya gitu. Iya gitu ya. Terus kadang maaf banget dalaman udah dikasih nama, tetap aja hilang. Iya. Ini kan kasih nama padahal. Katanya bukan hilang, kadang-kadang jatuh terus udah gitu. Ya begitulah ya. Nah yang paling buruk adalah Umi itu apa ya, kalau kata orang penyakit pesantren itu maaf ya, eksim. Dulu di kaki dulu. Sekarang mah enggak, bersih, cantik. Ada yang enggak, ada yang seperti itu pesantren-pesantren, ada yang emang ada yang bersih gitu. Iya. Itu sih. Ya kalau dulu mah kenapa ya dulu ya? Kenapa ya? Tapi katanya itu berarti mujarab. Ilmunya katanya gitu, saking stres mikirin pelajaran jadi gatel gitulah. Ada orang stres kutuan, ada. Tapi harusnya bersih harusnya. Harusnya bersih. Oke, gitu. Pengalaman terburuknya itu. Pengalaman terburuk itu. Iya. Jadi yang istilahnya orang jadi ngejauhkan, ya apaan sih itu gitu. Ketemu suami di situ juga? Bukan, suami bukan orang pesantren. Jadi pada saat kita lulus pesantren, kita ke Lombok, kemudian dari Lombok kita pulang ke sini, kemudian kita ngajar di pondok lagi. Pokoknya kita mah dari pondok ke pondok. Walaupun kita kuliah, tapi kita pernah juga ngajar di pondok juga di bawah gunung. Yang kalau mandi itu yang langsung dari gunung, pokoknya gimana nggak cantik ya kan, dari gunung langsung ya kan. Tapi terus pulang ke Jakarta, terus akhirnya nyantren lagi. Pokoknya kita nggak boleh keluar rumah sebelum kalau kamu tuh nikah. Jadi kamu pokoknya pondok aja. Jadi di pondok terus kita. Rada bosan gitu, makanya kita kalau keluar begitu sering buka jilbab. Dulu tuh. Zaman dulu gitu kan. Sampai pernah tahu nggak? Itu guru-guru satu pesantren yang tempat Umi ngajar, ya guru-guru nih sama pengurus, kita keluar yuk kemana? Waktu itu zaman ke Pasar Baru. Mungkin nggak tahu ya, di Pasar Baru tuh suka ada salon gratis buat orang praktek kan. Oh iya, bahan percobaan. Iya, bahan percobaan. Kita ke situ yuk. Kita rambut berangkat lurus, pulang keriting semua. Kalau gagal juga nggak apa-apa tuh dijilbabin lagi gitu. Iya gitu. Gitu. Aku tuh inget banget berlima apa berenam tuh. Kita ajak, yang penting gratis. Itu kayak gitu tuh di pesantren sini, di daerah Bintaro situ gitu loh. Nah itu saking lama ngajar, lama, kapan ya gue nikah? Ya nggak boleh keluar pesantren kalau nggak nikah.
berdoa dong sama Allah, ya Allah. Makanya doa yang bener tuh, ya Allah, pokoknya gue kepengen yang namanya keluar dari pesantren ini, pokoknya pengen menikah, titik ya gitu. Oh, jadi kalau belum menikah nggak boleh keluar? Nggak boleh keluar dari pesantren. Kita jadi lama di pesantren, Cin. Akhirnya aku berdoa, pokoknya tinggi, gede, hitam. Bener dapat payung. Payuni, ya bentar, itu hasil doa. Iya. Tinggi, gede, hitam. Iya. Kurang, harusnya tinggi, gede, hitam apa gitu ya. Tinggi, gede, hitam doang. Alhamdulillah baik. Tinggi, gede, hitam tuh. Iya itu. Tinggi, gede, hitam. Nah. Tinggi, gede, hitam, wangi. Oh iya, wangi. Ketemunya di mana? Ketemunya dia pada saat itu tuh aku lagi nyantri, kan masih ngajar di pesantren itu. Terus ceritanya adikku kuliah. Jadi teman adikku sebenarnya. Jadi lebih muda. Lebih muda dia. Dapat berondong. Ember. Jadi gitu ya, dia lebih muda. Tapi pada saat kita lagi ngajar, dia bilang gini, Kak, itu di kampusnya adik tuh ada pengajian, ustadznya berhalangan. Kakak bisa nggak gantiin? Datang sana. Disuruh tausiah. Tahu nggak tausiah dalam keadaan apa? Putus cinta. Oh, jadi sebetulnya sebelumnya pernah punya pacar tapi nggak kawin. Oke. Gitu, ditinggal sama dia. Dasar tuh orangnya. Nyesel kok nyesel. 51 masih cantik. Ya. Badannya bagus. Iya benar. Cantik, badannya bagus. Kulitnya mulus. Gitu ya. Nah, terus lagi sedih-sedihnya, nggak mau tausiah. Kita lagi kesel, masa disuruh tausiah. Bapak kita ngomong udah sana pergi, siapa tahu namanya orang tua lagi tuh. Pokoknya ya pemirsa nih, orang tua mah apa yang diomongin mah emang bener aja dia mah. Udah sono berangkat. Apaan sih Pak? Udah sono berangkat. Insya Allah Abah doain gini-gini. Iya apaan sih? Ya, tapi berangkat juga. Tausiah lah di sana. MC-nya dia. Oh. Kepada Ustazah Lulung. Udah Lulung saat itu? Lulung dong, tetap Lulung. Tiba-tiba pas nyerahin mikrofon, tet jadi slow motion langsung. Iya, Ustazah Lulung tuh. Terus abis gitu selesai, kamu pesantrennya di mana? Di Darul Qolam. Masa tinggi gede hitam gini? Kamu pesantren gitu. Tinggi, kamu pesantren gitu dong, masa udah tinggi hitam, kamu pesantrennya di mana? Kamu pesantren, dia kan pemalu orangnya. Iya. Kamu pesantren di mana? Di Darul Qolam. Kamu kenal sama ini nggak? Kenapa? Kenal, emang kenapa? Lama-lama jutek. Masa cantik. Gitu. Terus akhirnya dia besok-besok sok pura-pura ke pesantren. Ini dong mau nanya ini hadis artinya apa? Nanya hadis nggak di sini kali, ada banyak Pak Ustadz, jangan di sini. Enggak, tapi saya maunya nanya sama Ustazah. Gitu. Oh, namanya juga usaha terus. Modus. Ya aku jawab, tapi aku jawab tetap gitu. Enggak tahu, enggak dikomongin, cuman ya udah deh, nih hadisnya begini bisa kita terjemahin 2 hadis. Terima kasih. Besok-besok jangan aja di sini ya, tanya aja sama ustadz lain. Jutek. Beneran. Gak suka sebenarnya dulu. Karena apaan sih orang gitu, lama-lama ternyata perhatian. Terus kita lagi qosidahan, lagi rebanaan, lagi latihan rebana, dia dateng. Terus duduk ngeliatin. Ih ngapain sih gue lagi main rebana? Sampai lihatnya kesel banget gini. Nah kita lagi ya dana ya kan, datang lagi sih gitu. Tapi akhirnya luluhnya luluh ya, karena dia kalau kita lagi ngajar dia kadang suka nemenin. Kadang kalau dia datang zaman dulu zaman pager, tau nggak pager? Kamu page 13055. Nah gitulah. Pokoknya kalau kamu mau ketemu sama Lulung, kata Abah almarhum, kamu harus lapor sama Abah, lapor dulu ke Abah. Lapor ke Abah, lapor ke ibu 1. Habis ibu 1 lapor ke ibu 2. Jadi 3 harus lapor. Bener. Habis lapor baru boleh datang. Ya Allah. Gitu. Pakai itu pager. Iya. Tirit. Pager berbunyi. Tirit. Gitu. Itu kisah-kisah tentang ngajar. Akhirnya menikah. Sekarang punya anak. Pas menikah, punya anak tahun 98. Terus dari ngontrak di Jalan Ceger Raya masuk ke kompleks Safari. Di komplek itu banyak ada 10 RT. Ketahuanlah kita bahwa kita katanya guru pesantren. Datanglah ibu RT, RT 7 aku inget banget tuh. Ibu dari pesantren ya, tolong dong ngajarin kita ngaji di sini di dalam komplek Pondok Safari. Saya inget banget. Ibu RT datang sama ibu-ibu 2 orang. Udah ngajar dari per RT. RT 7 ngaji sama saya, RT 6 ngaji, sampai seluruh RT ngaji sama kita. Semua itu Pondok Safari indah ya, Masya Allah. Dibayar tapi?
Ya iyalah dibayar 25.000 dulu mah. Alhamdulillah, sekali ngajar 25.000 kita bisa beli roti, ya kan, beli apaan aja, susu kental girang amat tuh pakai susu. Itu ngajar RT 6, RT 7 semua kita ajarin, alhamdulillah. Dari kita RT ke RT masuklah ke masjid komplek, ngajar ya kan, pas ngajar ternyata di situ ada orang-orang kantor kan, Bu saja ngajar di kantor ini ya, di Depdiknas, di kantor sini, dari situ tuh. Terus jadi dari mulai privat, masjid, musola, baru ke kantor-kantor, begitu. Kalau dengan ini apa ada hubungannya dengan kado ulang tahun bulan Juni ini? Kado bulan Juni apaan nih? Ini kan ulang tahun bulan Juni, itu kadonya ada hubungannya dengan isi itu enggak? Apaan ini ya? Ya Allah, aku pengen nangis. Ada hubungannya ini. Ini adalah sahabat aku tahun 2010. Kita ngajar di tempat di beliau tuh sampai sekarang masuk TV. Ya orang baik. Ya Allah, Al-Fatihah. Pernah satu pesantren dan almarhum yang membawa Ustazah ke TV. Iya, jadi waktu tahun 2010 kita mau pergi haji. Mau pergi haji itu sama orang tua aku ya kan, istri pertama itu. Terus kira-kira bulan Juli itu ada 2010 emang udah jadwal untuk pergi haji. Tapi 2010 itu juga kita sempet tuh sama Ustaz Jeffrey itu aku main Facebook. Jadi Facebook dulu itu sekarang beda ya. Kalau dulu kan kalau dulu dia yang megang. Kalau sekarang mungkin admin gitu. Jadi pada saat aku inbox dia, Ustadz, Anda pakai bahasa Arab gintung. Ustadz, Ana lulung, Ana min gintung, ente kaifa haluk. Ana wa'alim pi majelis kaifa ya. Katanya, nih saya lulung dari gintung, kita sama-sama lo, gue ngajar dong tempat majlis lo dong. Oh naam, lapihuna pi BB Pakot, kata dia. Dia jangan ngomong di sini, ngomongnya di BBM aja. Minta pinnya, 2010 tuh. Aku kasih pin, terus besok-besok, Ustazah, besok ngisi ya di Majlis Taklim. Besok saja ngisi ya di Majlis Taklim. Hari mana kata beliau. Iya Ustadz, aneh deg-degan tuh. Aneh deg-degan kenapa? Ya Allah, aku mengajar tempat Ustadz yang hebat. Dulu aneh tuh sempat mungkin nggak tahu adab, tapi karena ngajar tempat beliau kita jadi belajar adab, gimana ngomong sama orang. Karena dulu kalau nyingkat sesuatu tuh suka ngasal. Padahal istiqomah, misalnya istiqomah kan bagus ya istiqomah. Tapi aku singkat istiqomah, istri 3 dikotakin rumah, tadi marah. Jangan istiqomah tuh bagus, jangan disingkat. Oh iya, ada lama-lama belajar adab. Nah, pas di situ ternyata aku ngelihat loh kok banyak teman-teman yang aku ajarin di Bintaro gitu, maksudnya di sekitar ya Pondok Aren. Dalam hati gini, kok kalian nggak ngenalin aku sih? Kan harusnya kalian kenalin dong, nih ada Ustazah. Kok alhamdulillah nilainya dari beliau sendiri, ada di hati gitu. Kok kalian semua di sini ada, kok nggak ngenalin kita gitu. Jadi pas aku ngajar lah, ini mah teman-teman yang di sini. Tapi udahlah bismillah, mungkin nggak dari tangan mereka, tapi dari tangan beliau sendiri gitu kan. Nah disitulah baru beliau kenalin masuk TVRI, masuk RCTI. Pokoknya beliau baik banget. Sedekat itu? Ya. Ketika almarhum kabar meninggal gimana? Ya pokoknya dari semua pas Umi ngajar di tempat beliau itu semua laki-laki, kan ada Habib Mahdi, ada Ustadz Zaki, semua Ustadz beliau itu Ustadz. Umi banget perempuan sini karena dari Gintung gitu kan, dari pesantren. Dia selalu kalau ngomong, emang ngomongan adalah doa. Kalau aku lagi naik motor, yang lain pada bermobil. Kalau Umi datang ke situ kadang suka minder. Cuma, tapi kan kata Abah almarhum, minder itu adalah sombong yang tertunda. Jadi nggak boleh minder. Ya udah, akhirnya kita ya udahlah biarin pakai motor. Tapi kadang-kadang tuh suami dipetopokin. Udah yang sabar ya, ngedampingin Ustazah. Nanti kamu punya mobil suatu saat. Iya. Karena memang kalau udah masuk TV itu
siarnya juga lebih luas. Lebih siarnya lebih luas. Mungkin namanya orang-orang kan kalau masuk TV bahasanya, ya saya mah bukan orang pinter, tapi saya mah orang beruntung. Begitu kata Syafiq Ritorik. Ustazah Lulung bukan orang pintar, tapi alhamdulillah Ustazah orang beruntung. Karena di atas kita masih banyak yang lebih orang-orang pintar berilmu, lainnya, ya kan. Jadi kita mah beruntung lah. Kalau bahasanya Uji, udahlah kita mah ngajarin TK gitu. Biar tidak muncul kesombongan. Karena sebetulnya ustadz atau ustazah yang bisa tampil di TV itu tidak hanya keberuntungan, ada keahlian juga kan, menyingkat materi, tahu kapan berhenti, kapan harus ngegas. Sambil itu juga, belajar ya, sambil belajar. Itu juga kan sangat tidak bisa dipelajari dengan singkat juga. Mengeluarnya Ustaz, aku jadi nangis. Ya Allah, tapi Uji itu emang banyak cerita ya, banyak orang-orang ditolong sama dia. Jadi ya intinya bahasanya mungkin kita dulu nggak dihargai misalnya, tapi kan namanya orangnya pas udah masuk TV baru tadinya misalnya bukan saudara jadi saudara, tapi sih sampai sekarang pokoknya semua alhamdulillah baik-baik aja gitu aja sih. Alhamdulillah. Akhirnya sibuk, sementara punya anak. Umi pernah ninggalin keluarga 6 bulan itu kapan itu? Dulu sebelum nikah kok itu? Atau itu sebelum nikah, itu sebelum nikah. Jadi sebelum nikah tuh Umi kan tinggal misalnya kan karena orang tua nggak mampu dulu ya, bukan nggak mampu sih ya, mungkin karena tadi ya situasi jadi tinggal sama kerabat lah. Tinggal sama kerabat, kuliah di rumah kerabat gitu kan. Terus pas gitu udah dari situ ditaruh lagi. Itu pun sebenarnya Umi sebenarnya pada saat kuliah, sebenarnya itu belum wisuda bahasa gitu ya, udah disuruh pulang ceritanya. Padahal mah padahal Umi belum disuruh pulang, tapi kamu disuruh pulang. Akhirnya Umi pulang gitu kan. Disuruh pulang, pas sampai rumah kata Abah gini loh, kok kamu pulang? Lah tadi katanya kata Abah pulang. Abah ngapain suruh kamu? Rupanya di dalam kerabat-kerabat yang lain ngiri kalau kita di sekolah di sono. Ya Allah. Jadi udah kalau pulang aja kayak gitu. Ada gitu-gitu ya. Ada ya namanya gitu ya. Udah aku pulang. Terus kata kerabat yang satu lagi di daerah Kalimantan lah misalnya. Udah kamu ikut aja sama saya. Aku ikut. Ternyata di sono juga ada hal-hal yang nggak bisa Umi hadapi. Akhirnya Umi sempat kabur dari Banjarmasin, kabur, nggak bawa duit sama sekali. Tuh Umi belum mengajar tuh, masih tetap pakai jilbab. Tapi karena Umi kabur lah mati gini, kan gue kan kabur. Masa gue pakai jilbab, malu amat sama akhlak. Aku buka. Zaman dulu tuh rambut pendek tapi buntutnya segini. Tahu kan zaman-zaman tahun gitu tahun 90-an ya. Rambut pendek tapi pakai buntut. Nah, itu dulu Umi pernah tuh kayak gitu, astagfirullahaladzim. Tapi Umi kabur tuh. Karena Umi menghadapi sesuatu yang tidak bisa Umi hadapi gitu loh. Umi kabur nggak bawa duit, aduh gue gimana caranya biar gue bisa naik kapal laut nyebrang dari Banjarmasin ke Semarang. Ke Banjarmasin segala. Iya kan ada kerabat di sana yang disuruh tinggal. Jadi kita tinggal di sini gitu loh. Karena suatu hal Umi kabur, terus ada teman yang udah nih gue kasih lo 35.000 buat naik kapal laut gitu. Ya udah aku pergi gitu lah ya. Beli, tapi cuma beli buat tiket doang, nggak bisa buat makan, buat apa tuh di kapal laut itu dari Banjarmasin ke Semarang itu. Akhirnya Umi minta sama kaptennya, saya nyanyi dong Pak, ntar kalau saya nyanyi bayar deh, karena saya nggak punya duit gini. Karena dia pernah ngeliat kita pergi dulu sama bapak kita, pas kita balik lagi, ini kan kamu anaknya Pak itu gini-gini. Iya, oh kok kamu sendirian? Kok nggak pakai jilbab? Kok nggak pakai jilbab? Oh, saya kabur Pak, saya malu kabur pakai jilbab. Ya ampun, udah nanti kamu nyanyi deh, nyanyi gue lagu dengan suara pas-pasan 2 lagu gue. Di kapal? Di kapal, dapat aku bayaran 65.000 gue inget. Untuk nerusin hidup di Semarang itu, karena mau pulang nggak berani. Ntar pasti Abah marah. Akhirnya aku di Semarang tinggal sama teman dengan duit 65.000. Akhirnya pas duitnya habis, udah itu kan lebaran kan. Udah nih duit kamu habis, kamu nanti jadi MC ya di pengajian RT katanya. Di Semarang tuh. Jadi kita sempat kabur kayak gitu. Jadi, tapi ini cerita sebelum menjadi maksudnya sebelum jadi ustazah yang ke TV lah kalau kata orang mah. Kita mah dari dulu juga emang kita ustazah, cuman kan kita ngajar di RT di kantor-kantor yang tadi gitu, cerita. yang tadi cerita gitu. Tapi kalau yang pas lagi ngisi pengajian di rumah mewah tapi dibayar cuma puluhan ribu itu belum masuk TV juga? Itu belum. Itu tahun 2009 itu gimana ceritanya sih? Jadi kan kita kan ngajar tuh udah dari RT ke RT. Nah, suatu ketika kita ngajar tuh di BI.
di Karyawati Bank BI, Indonesia. Bank Indonesia di mana tuh Jakarta Pusat ya. Nah itu kan kita ngajarin pakai motor. Jauh dong dari Pondok Aren pakai motor ke Jakarta Pusat tuh, bayangin deh kalau Udah bawa nggak- knalpot. udah bawa knalpot, udah pinggang pegel, sret, naik motor ya kan. Dan dari situ kita langsung menuju lagi nih ke daerah elit lah pokoknya lah. Orang dia baru beli rumah berapa M itu. Sret, gue ngisi syukuran rumah. Udah girang dong nih, asik. 35.000. Mungkin bukan nggak bersyukur ya, nggak cocok sama tuh rumah. Nggak, tapi itu guys ya, penghargaan kepada para ustadz. Kadang-kadang nih kalau kita ngadain acara, MC dibayar berapa, home band bayar berapa, penyanyi dibayar berapa, ketika ustazah udah segini aja deh. Iya, ikhlas ya, ikhlas. Ya ikhlas. Lo ikhlas kagak ya. bayarnya? Astagfirullahaladzim. Pas walaupun tidak ngasih tarif ya. Iya. Tapi Kalau serba ngasih salah, tarif. ngasih tarif salah, nggak ngasih tarif salah ya. Iya, emang ada juga sih kadang-kadang ngasih tarif salah, nggak ngasih tarif salah. Kadang-kadang ada orang pakai DP, misalnya itu kita pakai DP, tapi alhamdulillah sih saya alhamdulillah nggak pernah gitu ya. Ada katanya kasih DP, nggak tahu dikasih DP, kagak juga datang. Mungkin itu yang bikin mereka kesel kali. Kalau ada yang oknum-oknum kayak gitu loh. Emang rumah pakai DP ya? Maaf pakai DP nggak? Pakai. Seperti Oh gitu Mi. Iya. Ya, tapi sampai sekarang Umi tapi akhirnya pakai tarif nggak? Enggak. Pokoknya kalau ada yang nanya, Umi tausiah di sini berapa, dari sana berapa? Enggak, dari Umi dulu, dari sono. Jadi kita bolak-balik kan. Kadang-kadang, ya udah dari sini sekian misalnya. Tambahin deh buat anak asuh aku gitu. Nah juga bilang buat anak rumah singgah Salsabila gitu. Kalau kita bilang buat aku kurang amat loh, tadi bilang gitu. Oh nama-nama anak asuh gitu. Iya. Seperti itu. Iya serba salah guys. Jadi Masalah, ngasih tarif digosipin gimana, nggak ngasih tarif juga nggak dihargain. masa Ya? agama dijual? Ya Iya. bukan jual agama kan, kita sekolah juga ya Cin. Paling besar Umi dihargain, diberi apresiasi sama orang, boleh dibocorin nggak? Paling besar kemarin di mana itu Pak? Kalau menurut aku ya paling besar ada satu bikin video tuh cuma 2 menit. Masa aku dibayar 2 juta? Aku girang banget. Dibikinlah 4 video, 2 menit, 4 video 8 juta. Bagiku itu gede, karena apa? Belum ada yang segitu. Nah yang paling besar itu di mana sih Pak yang 10 juta? Nah dia yang tahu itu gue 10 juta. Itu 10 juta udah paling besar. Belum pernah gue nerima sampai kata orang 100 juta belum. 10 sampai 12 juta lah waktu itu. Alhamdulillah. Iya. Paling kecil tadi 35.000. 35.000. Sama di RT 25.000. Tapi aku pernah tuh diginiin, makanya saja kalau pengajian kecil-kecil jangan diterima lah. Ada orang ngomong gitu, jangan terima pengajian apa dia bilang kelinci, terima pengajian besar. Bilang, nah dari kelinci itu makanya kita bisa jadi besar menurut aku. Karena kan dengan banyak temen alhamdulillah, teman emang orang beda-beda ya. Iya. Tapi harus tetap aja sih kita kalaupun gak dihargain, kita menghargai. Iya, ya kan? tetap dia udah mau Iya. dengan ilmu kita kan bahasanya di atas langit ada langit. Iya. Tapi kalau Ustazah Lulung tuh jamaah itu banyak sosialita. Banyak orang sosialita katanya sama banyak orang baru hijrah karena mereka kalau ngaji ke tempat lain takut dimarahin, maksudnya takut kamu pakai misalnya gitu. Tapi kalau kita mah sama-sama, sama kita mah ya udah sini, ayo ngaji aja dulu sini, nggak usah takut gitu. Terus ngomong-ngomong kan kalau ngasih tuh suka pakai amplop gitu ya. Ya kalau habis itu. Iya. Ada cerita pernah ketukar amplop? Pernah, jadi waktu itu kita tuh ada acara kayak maulid. Orang kan maulid tuh suka santunan kan, ada jendes-jendes gengges ya kan, janda-janda tua, dona muda, makanya bukan muda deh gengges, gengges gitu ya. Jadi pada saat acara, ini aku tahu nih, ini si Ustazah ini maaf emang agak-agak julid si Ustazah ini, karena dia sempat ngomong gini, gue jadi ngomongin orang nggak penting kan nggak tahu orangnya kan, kata dia gini. Ustazah kalau sehari ngisi berapa tempat? Ya saya 2 tempat paling. 2 tempat. Dianterin terus sama lakinya. Iyalah orang dianterin, orang kayak saya nggak bisa nyetir. Makanya pakai motor, orang kayak saya tuh sehari bisa 7. Hah 7? Gue ngajar apaan sehari 7? Udah mati. Iya sehari 7 kayak saya naik motor seret ngisi udah pulang seret ngisi. Oh saya nggak bisa. Terus aja saya tuh senangnya kalau ngisi duduk dulu makan bareng-bareng ngobrol dulu baru deh modus-modus tulis nomor telepon gue ntar undang gue ya. Iya Ustazah begitu kita mau ngobrol. Saya gituin aja udah besok aja dia ngundang kita tuh kali ya. Pas ngundang sekalian santunan. Udah mati nih kayak gue bukan diundang kayak gue dites. Kayak dites. Diundang sama yang itu yang sama si yang Juli tadi, sama Juli tadi. Udah diundang, udah nggak enak perasaan nih.
kayak gue dites, apaan? dites ilmunya. Gue pengen tahu kayak apa sih lo, gitu. Seperti itulah modelnya, udah kan. Udah, ya ini ada Ustazah Lulung, udah selesai. Pas udah ngisi, udah ya, selesai amplop. Gue pulang. Ngapa jadi isinya jigo? Udah gitu nama janda di sini. Namanya Mujenah. Nama gue kan Ustazah Mujenah. Ini kayak ketuker nih sama janda nih jigo. Gue bilang, tapi kita mau ngomong lagi kita nggak enak. Bu saja ketukar, nggak mungkin, malu kita. Udah biarin aja, kalau dia bohong biarinin dah. Itu Mujenah. Jadi amplopnya ketukar sama amplop janda. Ya syukur-syukur amplop gue dapetnya itu janda ya. Biarin aja tuh janda. Janda selalu terdepan. Janda selalu terdepan. Ada kayak gini Ustazah. Iya ya Allah, gara-gara dia jadi gue jadi ikutan julid. Oh Mujenah, ya udah. Tapi gue nggak pernah ketemu tuh selama yang namanya Mujenah. Di mana Anda? Atau ada doa kali itu biar jadi janda kali. Jangan. Mujenah. Nikah udah berapa lama jadinya? Saya tahun 97 ya. Karena tahun berapa? 2002. Ya jadi berapa tahun tuh? 24 ya? 24. 25, mau 25. Wow. Bulan Juli besok 25. Wah, perak. Perak. Ntar kita undang ya buat jadi MC. Gak pernah berantem tuh sama laki? Sering. Tapi sayang tekanan batin. Tapi menurut orang-orang saya yang durhaka. Padahal saya sering nangis dalam. Bapak tuh nggak pernah marah. Beneran? Saking nggak pernah marah, jadi sekali ngomong kita takut. Kalau aneh kan nyap-nyap mulu, jadi anak biasa. Kita nyap-nyap, anak ketawa. Kenapa sih ketawa? Mama kalau marah lucu. Kalau Pak Yudi nggak pernah marah, tapi sekali marah, kaget saya. Semuanya? Semuanya, serem deh pokoknya. Dia nggak pernah marah, dia sekali marah. Diem, pelan sih, tapi nyelekit. Kalau saya kan nyanyi, tapi enggak. Seperti itu. Anak udah pada gadis kan? Udah, alhamdulillah yang pertama udah kerja, doain dong biar dapat jodoh. Ya. Yang kedua lagi skripsi, kan anak UIN juga. Oh iya. Sosiologi. Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah, dia jurusan sosiologi, skripsinya tentang kopi. Gitu, Cin. Sini punya kafe enggak? Biar kita bisa datang ke kafenya. Udah enggak, saya udah enggak. Oh, udah pernah ada. Udah pernah ada ya. Berharap nggak anak jadi ustazah juga atau ustaz? Perempuan udahnya? Perempuan dua-duanya. Jadi ustazah. Ya kepengennya sih begitu, tapi yang pertama bilang aku nggak seperti mama lah, nggak bisa ceramah, padahal dia pintar ngomong juga, tapi dia nggak mau jadi ustazah. Yang kedua apalagi? Yang kedua tuh kayak bapaknya diem, dia senang di belakang layar. Kalau kita suruh ngomong dia nangis. Baca sari tilawah aja dipaksa dulu, ayo nih kakak ngaji, kamu sari tilawah. Aku nggak bisa gitu. Pada sari tilawah doang. Iya. Jadi kalau keinginan untuk anak itu pengennya sama kayak pengennya seperti kita, seperti harapan abah ya kan, almarhum. Pokoknya kamu tuh nggak bisa ke A ke B ke C, pokoknya jadi ustazah. Kita kagak mau kan, jalannya kita pengen ke foto model atau ke artis, tahu nggak? Jadi kita tuh dulu zaman kalau ada majalah kayak majalah Aneka, majalah itu kan suka banyak tuh foto model. Tuh kadang-kadang palanya kita gunting, ntar palanya kita taruh foto kita. Saking pengen kayak dia tuh. Terus ada nih ya, misalnya salah seorang, contohnya misalnya Rati Sanggarawati lah misalnya, atau Oki Asokawati. Kan tuh model terkenal tuh dulu. Aku gunting, yang di sebelahnya aku taruh, ntar gue bilang gini, ntar gue bisa ngobrol berdua sama dia nih, duet atau apa. Itu tahun berapa tuh? Ternyata kejadian bareng sama Rati Sanggarawati. Sekarang malah ngisi bareng sama Oki Asokawati. Jadi emang kita tuh gimana tuh namanya tuh tuh ya, kayak gitu tuh. Tapi itu kadang-kadang kita tuh kalau ada cita-cita mimpi tuh ya udah ala-ala aja. Ditulis iya. di mimpi di buku kayak di mana kayak terus diucapin ya kan iya. Kita kayak dulu saya gitu juga pas lagi kuliah kan suka ada buku agenda tuh Senin Selasa sampai Minggu suka gitu meeting, jumpa pers, syuting gitu. Bener ya? Padahal belum sibuk banget. Iya nih gini terus sekarang kalau lihat jadwal kejadian ya. Masya Allah, ada meeting, ada syuting, ada syuting. Gitu. Saya juga dulu begitu. Taruh tuh kadang-kadang pas taruh gambar, kan gambar TV Pak, tolong fotoin Pak. Waktu itu sebelum 2010, Pak, tolong foto tuh Pak syuting itu. Pas syuting itu di print atau apa? Ntar gue taruh diri gue di situ. Ntar gue di situ. Bener. Emang harus yakin ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau habis sholat subuh, habis baca doa segala macam, ntar aku duduk di kasur nih. Ntar aku udah ngebayangin di depan tuh udah jemaah ntar gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku sambil merem. Beneran loh.
Itu pemirsa, jadi kita tuh harus ngebayangin yang bagus-bagus. Bener. Jangan minder, jangan biasa mungkin, biasa aku mah gini gitu. Jangan. Gak bisa. So pede aja kayak saya suara saya nggak bagus aja nyanyi jadi mulu. viral ya kan, apalagi suara saya bagus. Oke. Dan menjadi usaha yang dekat dengan orang-orang hijrah. Insya Allah. Nih mumpung acaranya kan sekarang tentang hijrah juga, kasih semangat dong buat teman-teman yang hijrah supaya satu, jangan berpuas diri karena sudah merasa hijrah itu kan proses ya. Ya proses. Jangan merasa saya sudah hijrah titik. Nggak gitu janganlah hijrah. Ada juga yang minder, ada yang takut juga. Waduh. Takut karena takut-takutin. Ya. Takut-takutin, jadinya takut. Makanya jangan suka nakut-nakutin kalau jadi orang. Basiru walatunafiru, beri kabar gembira, jangan nakut-nakutin. Yasiru walatuasiru, permudah, jangan dipersulit. Kadang-kadang orang baru hijrah. Ya kan, disuruh sholatnya 5 waktu, udah pasti wajib. Disuruh sholat tahajudnya 10 rakaat, suruh lagi sholat duha 10 rakaat. Ya orang lama-lama capek. Iya, jilbabnya juga harus tiba-tiba harus panjang. Ya susah. Orang mah sedikit dulu. Kalau katanya juyubina tuh, juyub artinya leher, tutupin leher dulu. Juyub artinya adalah menutupi payudara, maka tutupin dadanya. Juyub tuh artinya nutupin saku bajumu. Nah kalau kata gamis kan suka ada di sih paha ya. Nah, jadi bokong seperti itu. Jadi hijrah itu sama kayak sekolah, TK dulu, bahkan PAUD dulu, TK dulu, baru SD, baru SMP. Jangan baru TK langsung mau ke kuliah. Sarjana repot, yang ada nanti balik lebih parah. Orang kalau terlalu drastis, terlalu mental, terlalu ekstrim gitu ya. Itu kalau kata Umar bin Khattab, ibarat kita ngelempar bola ke tembok dengan kenceng. Maka itu bola akan balik lagi. Jadi makanya biar orang itu hijrahnya biar istiqomah, yang pertama sedang-sedang saja. Udah kalau emang ikro ya udah ikro aja, jangan kepengenan langsung Quran. Ikro aja nggak apa-apa, udah terusin nanti lama-lama ke Al-Quran saya gitu loh. Nah udah bersikap sedang-sedang saja. Yang kedua, innakum lan tablughu hadzal amru bil mubalaghah, kamu tidak akan sampai pada hakikat iman kalau berlebihan. Kalau berlebihan itu capek sendiri, karena apa kata Allah, kita tuh beramal ada jenuhnya, tapi Allah tidak pernah jenuh menerima amal kita. Menurut kita ada jenuhnya. Ada loh, ada nggak di masa-masa di mana sholat udah, ngaji udah rajin nih, tiba-tiba kayaknya nggak dikabulin. Akhirnya gini, bodoh gue nggak mau sholat, males. Umi pernah tuh nggak sholat seharian. Bodoh amat gitu. Kenapa? Percuma juga gue sholat. Berarti kan udah jenuh itu namanya. Karena ternyata pas kita belajar lagi, nggak boleh kayak gitu. Dia pasti juga teman-teman ada kan kayak gitu kan, sampai 3 hari nggak sholat. Ada tuh jemaah Umi, namanya siapa ya, dari Garut kayaknya tuh dia. Sempet tuh 3 hari nggak sholat dia. Tapi saya lupa Garut apa Gareng ya. Gitu. Terus dia bilang, Umi juga pernah kayak gitu, tapi Umi 1 hari, kamu 3 hari, udah cepetan sholat, gituin aja. Karena kita jenuh, maka kita harus ikutin kemampuan kita. Insya Allah TK, SD, SMP naik ilmunya insya Allah. Jadi benar tadi bilang jangan, gue udah hijrah selesai, enggak, masih terus. Yang tadinya pelit jadi dermawan, ya nggak sih? Itu hijrah tuh gitu, dari cuma sholat wajib doang jadi sholat sunnah, kayak gitu loh. Oke. Dan jangan pernah ngerasa sudah hijrah memandang rendah sama orang yang belum hijrah. Ngerasa dirinya sudah punya pintu surga. Ngerasa paling soleha, ya kan? Seolah-olah dia yang paling paling suci. Nggak ada tuh kayak gitu, tidak ada. Orang pakai jilbab pun ya jangan yang tuh orang buka tutup jilbab, biarinin aja. Orang juga Umi dulu pernah kayak gitu kan. Karena pakai jilbab itu juga belajar. Ada lagunya nih, mau nggak? Boleh. Kenakanlah jilbab kita dengan niat belajar soleha, bila berat mengenakan jilbab. Gimana? Pelan-pelan saja gitu. Mau panjang mau pendek, yang penting tutup aurat. Belum tahu aja orang kalau panjang tuh bukan sebenarnya tutup aurat. Mungkin dulu tuh Umi ya, sebelum mengerti ilmunya, gue panjang bukan masalah syariat, yang panjangnya apa? Nutupin perut. Tahu aja loh. Jadi ini bukan soleha, nutupin perut Eike. Seperti itu. Yaudah, banyak manfaatnya ya kalau ngobrol sama orang berilmu seperti ini ya. Amin. Umi makasih loh Mi, udah ngobrol. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Satu, bahwa doa orang tua itu benar-benar mustajab. Keinginan orang tua itu benar-benar itu mewakili dari catatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Iya benar ya, walaupun kita pengen jadi foto model, baliknya ke sono lagi. Iya. Benar nggak sih, A? Betul, saya juga seperti itu. Oh gitu ya, A?
Hebat, Aa. Terus yang kedua adalah jangan pernah merasa minder kalau masih banyak dosa, masih banyak melakukan kesalahan. Karena namanya juga manusia, pasti ada salah, ada benar juga. Dan proses hijrah itu adalah proses, tidak ada yang instan, tidak ada kata finish dalam berhijrah. Terus aja nikmati prosesnya ya. Betul. Ada sampai nanti. Apalagi ya Mia, ngobrolan kita? Apalagi ya, oh iya, jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Widih, kata-katanya nggak percaya bisa keluar dari mulut tipis itu. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Lagi ya guys ya, lagi ya. Follow IG-nya Ustazah Lulung ya, Lulung Manis. Ada YouTube-nya juga nggak? Ada, Lulung Manis Official. TikTok ada? TikTok ada, Lulung Manis banget. Oh, beneran? Iya, Lulung Manis banget. Oke. Kalau mau ngubungin ke Ustazah Lulung tuh di IG atau ada nomor telepon yang boleh dipublish ya? Boleh. Berapa? Ada mau ngundang emang? Ayo undang. Ya, 0817 982 1528. Oke. Atau hubungin langsung Irfan ya. Agency kali gua. Oke guys, thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah Ramadan.